saya ulangi lagi, udah di dalam diusir. Kalau memang harus beli tiket, kami beli tiket gitu loh. Oke. Ini kita masih lihat bersama-sama Pak Nelson. Ini adegan sudah mulai adegan ke-24 nampaknya. Ya kami sudah nggak tampak lagi lah kecuali TV kita yang menyajikan. Kami sudah kopi-kopi nih sekarang. Sudah kami abaikan lah semuanya. Ya, Pak Nelson, kalau dalam pengusiran ini dari keluarga, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua ini termasuk dalam KUHAP nggak sih Pak? Atau ini dalam pelanggaran hukum yang berat nggak sih kalau menurut Bapak dan diatur dalam KUHAP nggak sih? Pak, ini pelanggaran bukan hanya demokrasi, pelanggaran hak asasi, pelanggaran hukum yang sangat berat ini. Apa sih saya menyaksikan? Apakah yang di dalam itu sudah berhak memutuskan? Atau apakah ada skenario lain untuk ini? Kami bingung. Bingung kita. Kenapa? Di sana ada puluhan manusia yang berhak tinggal. Dari komisioner-komisioner, saya nggak mau nyebut nama-nama lembaga itu. Masuk di dalam pengacara kawan itu tersangka ada, kami salaman. Ngomong-ngomong, tapi kok kami diusir gitu loh. Apa ada yang salah kami dengan seperti lagu Deloitte, apa salah dan dosa kami? Iya baik Pak. Oke Pak Nelson, kalau ke Pak Sugeng, ini dengan ada tidak kehadiran dari kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua ini apakah dapat mempengaruhi keadilan yang dikatakan oleh kepolisian bahwa dikatakan transparan dan adil-adilnya? Saya harus sampaikan sesuai harus konsisten toh ya. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini ya, korban itu diwakili oleh negara. Dalam hal ini karena kasus pidana, korban diwakili oleh polisi. Dalam arti polisilah yang mengungkap ya terjadinya tindak pidana. Memang dari pihak keluarga korban melaporkan ya. Betul. Kemudian polisi memproses. Jadi rekonstruksi ini adalah bagian dari satu proses pemeriksaan. Tadi saya sudah sampaikan. Wawancara, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi ya. Ini bagian daripada teknis pemeriksaan. Kan ini juga tidak ada korban ya. Dalam 3 wawancara, interogasi, rekonstruksi tidak ada korban. Jadi rekonstruksi pun tidak wajib ya, tidak wajib. Nah, keberadaan kuasa hukum itu saya pikir diskresi dari dari penyidik ya. Jadi sepenuhnya ada di penyidik nih ya. Menurut saya sih penyidik bisa memperbolehkan ya, bisa memperbolehkan apa kekhawatiran penyidik terhadap misalnya kalau nanti sikap dari para kuasa hukum ya. Jadi didialogkan misalnya. Kan ada isu soal pelecehan ini ya Pak Nelson ya. Pasti ini akan ditolak. Ya pasti ini akan ditolak oleh kuasa hukum. Oh, tidak ada pelecehan. Nah, mungkin yang dibicarakan di sana janganlah protes dulu kalau ada adegan gitu loh ya. Ini kan bisa dibicarakan ya. Yang ternyata tadi kalau gambaran soal ini yang saya paling kasih garis bawahi soal pelecehan karena keluarga menolak ada pelecehan itu ya. Dan ternyata omongan Bu Putri juga tidak terbukti tuh tadi ya. Yosua dengan diperankan oleh peran pengganti dengan penjelasan dari Kuat Ma'ruf, Yosua hanya duduk di bawah. Mungkin dia mendengar arahan Ibu Putri ya, karena dia ini kan anak yang taat baik ya. Dia rajin ya, dia mendengar. Tidak ada pelecehan. Jadi kepentingannya menurut saya di sana. Nah, yang kedua, apa yang dimaknai transparansi ya? Transparansi sudah terjadi bahwa tim sus mengambil semua proses pengambilan rekonstruksi ini kepada publik ya. Jadi sudah ada transparansi. Kalau dari pandangan IPW seperti itu ya. Oke. Pak Nelson, gimana Pak Nelson dari tanggapan dari pernyataan dari Pak Sugeng Teguh ini sudah mulai menenangkan nggak seperti penjelasan Pak Sugeng barusan, tanggapannya seperti apa Pak Nelson? Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso. Ini maha guru saya ini. Seperti saya harus belajar lagi nih teknik beracara ini. Artinya begini, oke, kalau memang kewenangan polisi, yang lain itu suruh keluar lah, supaya ada teori diskriminasi itu berimbang. Biar aja polisi di situ, mau apa dibuatnya urusan dia lah. Jangan ada yang pihak lain, ada kepolisian, ada BRIMOB, itu silahkan. Tapi ada komisioner-komisioner itu loh,
Ada lembaga-lembaga lain, ada pengacara ibu yang cantik itu. Kami jadi apa? Kan tadi katanya korban polisi. Mohon maaf itu Pak Mahaguru saya. Kalau nggak kami laporkan, emang korban kan sudah lenyap di muka bumi ini. Kami laporkan, ya kami hadir dong. Hak dan kewajiban itu yang bagaimana? Hak asasi kami, keluarga bagaimana? Apa mau kita selesaikan aja nih secara senyap? The silent killer. Nggak apa-apa, sudahlah, Bapak di surga akan tahu ini semua. Apapun dalil-dalil ini, Undang-Undang Dasar 45, kebebasan mimbar, hak ajasi, hak kepolisian, hak rakyat untuk melihat, hak wartawan menyaksikan itu ratusan orang tadi. Ini mau kita diamkan. Mana yang belum kami pelajari lagi undang-undang tentang ini di Republik ini. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Nelson,